وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Hadis ke 167 di kitab Ana dan di kitab antum hadis ke 137. Oke. Baik. Tafadhal iqra. Bismillah. Ahsanallahu ilaik. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimati. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bani abdi manaf la tamna'u ahadan tawafa bihadzal bait wa shalla ayyata sa'atin sa'a min lailin aw naharin. Rahul khamsah wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Baik. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abdi Manaf, wahai bani Abdi Manaf. Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, kakek ketiga Nabi SAW. Ya. Dan di sini Bani Abdi Manaf termasuk pembesar Makkah. Dan di antara Bani Abdi Manaf yaitu anak cucu Abdi Manaf. Anak cucu Abdi Manaf. Jadi Bani ini dari kata Bani, yaitu anak cucu. Yang mana keturunannya Abdi Manaf itu dari dahulu mereka dikenal dengan kehormatan, ketinggian nasab, dan juga suka membantu para jemaah yang ingin haji di zaman jahiliyah. Ya. Mereka memberikan siqayah, yaitu pengairan, yaitu pemberian minum dan juga makanan kepada para hujjaj, para orang yang berhaji ke Makkah, ke Ka'bah. Wahai Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tawafa bihadzal bait. Jangan kalian mencegah seorang pun, melarang seorang pun tawaf di Baitullah ini. Dan jangan kalian mencegah seorang pun wasalla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw nahar. Jangan mencegah orang yang salat di
Ka'bah ini, di Baitullah, di saat apapun, baik malam ataupun siang. Nah, di sini ada dua perbuatan yang tidak boleh seorang pun melarang orang-orang melakukannya, yaitu tawaf dan salat di kisaran Ka'bah. Di kisaran Ka'bah, di tempat yang khusus. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang bebas dalam tawaf atau salat di kapanpun waktu di sekitar Ka'bah. Maka hadis ini menjadi hadis mukhassis atau hadis yang menjadi pengecualian untuk larangan salat di waktu-waktu terlarang. Ya. Untuk larangan salat di waktu-waktu terlarang. Salat apapun itu di Masjidil Haram walaupun tanpa sebab, maka boleh dilakukan. Itu di Masjidil Haram, bukan di Masjid Nabawi, oke? Bedakan. Karena di sini lafal bihadzal bait. Bihadzal bait. Berarti di Masjidil Haram. Ya. Sebagian ulama lebih meluaskan buq'ah atau perkara, yaitu tanahnya, yaitu Mekkah. Bukan hanya Masjidil Haram, tapi Mekkah. Sebagian ulama bilang begitu. Ya. Kita kan udah pernah pelajari waktu terlarangnya sholat itu untuk sholat apa? Sholat mutlak yang kita sebut pada pekan lalu tatawwu'. Ingat kan? Karena lalu kita membagikan sholat menjadi sholat sunnah, sholat nawafil menjadi sunnah, mustahabbah dan tatawwu'. Oke. Yang dilarang di waktu terlarang sholat tatawwu'. Nah, kalau misalnya sholat sunnah di misalnya rawatib di Masjidil Haram, itu jelas hukumnya ya sama, sholat sunnah. Sholat yang mustahabbah di Masjidil Haram seperti apa, ikhwan? Salat yang dianjurkan seperti apa? Kemarin kita contohkan apa? Kan yang ada sebab ya, tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid juga sama, di waktu terlarang nggak apa-apa, karena ada sebab, yaitu masuk masjid. Lalu sekarang yang terlarang salat tatawwu', salat sunnah mutlaqah di waktu terlarang, maka ini jangan dilakukan kecuali di Masjidil Haram. Gimana, paham nggak? Artinya gini, antum i'tikaf di Masjidil Haram, yang biasanya orang yang i'tikaf itu dari habis zuhur dia harus di dalam masjid. Maksudnya kalau nggak habis, kalau jam 2 atau jam 3 dia baru mau masuk masjid udah close. Saking penuhnya orang yang i'tikaf, akhir 10 terakhir Ramadan. Oke. Maksudnya hanya ada di teras masjid. Dia itu ada di dalam masjid. Masjidil Haram. Kemudian antum duduk dari jam 1 siang atau dari zuhur bahkan. Kapan waktu terlarangnya salat mutlak atau tatawwu'? Setelah antum salat asar. Sampai menjelang maghrib dan sampai maghrib. Maghrib, adzan maghrib baru antum boleh salat sunnah. Taib. Sekarang setelah antum salat asar pas i'tikaf, antum pengen salat aja gitu 2 rakaat. Paham enggak, ikhwan? Boleh enggak di Masjidil Haram? Boleh. Enggak cukup 2 rakaat, ada pengen salat lagi. Boleh enggak? Boleh, taib. Paham di sini, ikhwan? Nah. Udah clear? Sekarang antum ternyata i'tikafnya bukan di Masjidil Haram, tapi di Masjid Nabawi, Madinah. Oke? Antum i'tikaf dari sebelum asar. Setelah salat asar, antum baca Quran. Jam 5 iseng pengen salat. Enggak ada sebab.
Ya, sebabnya pengen aja gitu. Bukan nggak ada sebab yang seperti waktu tertentu atau perbuatan, enggak. Apa hukumnya ketika itu? Makruh atau haram? Tidak boleh. Karena masuk dalam keumuman apa? Keumuman masjid. Keumuman selain dari area Masjidil Haram itu bukan, Masjid Nabawi bukan Masjidil Haram. Paham di sini, kawan? Ya. Tawaf di Masjid Nabawi. Antum tawaf di Masjid Nabawi. Boleh atau tidak? Sebelum jawab boleh atau tidak, itu cara tawafnya gimana? Masjid gitu dikelilingin itu. Luas itu Masjid Nabawi itu, luas itu, subhanallah. Maka tawaf di situ bisa menjadi bid'ah karena nggak ada anjuran sama sekali. Ya. Tawaf di kuburan keramat Habib Fulan. Apa hukumnya? Di waktu terlarangnya sholat, apa hukumnya? Nggak ada hukum, karena perbuatan itu nggak ada syariatnya. Ya, begitu. Hanya tawaf yang syariat di mana, yang masyru' di mana? Di Ka'bah atau sekitaran Ka'bah. Oke? Maka kalau antum mau tawaf di waktu terlarangnya sholat pun boleh nggak? Boleh, sebagaimana hadits Nabi SAW. Jangan cegah orang siapapun yang mau tawaf di kapanpun, siang atau malam. Maka bebas. Oke? Dan sholat mutlak, sholat bebas, sholat mutlak tanpa niatan khusus, ini juga boleh dilakukan di waktu terlarang di Masjidil Haram. Ya, taib. Nah, ini adalah perkataan umumnya ulama. Ya. Bahwasanya bagi yang mau tawaf setelah asar atau tawaf setelah subuh, tafadhal. Ya. Begitu. Baik. Kemudian sebagian dari ulama ada yang berpendapat tajuzu jami'us salati fi Makkah fi jami'i awqatin nahi wa anna Makkah mustathna. Boleh salat ini, pertama sebagian ulama, boleh salat di Mekah di seluruh waktu. Di seluruh waktu walaupun waktu terlarang, boleh salat apapun di Mekah. Mekah ini dikecualikan. Ini yang masyhur dari mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i. Namun pendapat yang lebih rajih, lebih sahih insyaallah adalah yang mengkhususkan di Masjidil Haram. Enggak sampai seluruhnya di Mekah untuk masalah bolehnya salat mutlak di waktu terlarang. Maka kalau antum di hotel dekat Masjidil Haram, boleh nggak antum salat mutlak di hotel 2 rakaat di waktu terlarang, ba'da asar? Boleh nggak? Nggak boleh. Tapi ini kan Mekah, bro. Iya, ini Mekah. Antum salat di masjid, fadhal. Ya, karena hadis ini konteksnya adalah di hadis. Ya. Konteksnya di hadis. Konteksnya di Masjidil Haram. Gitu. Taib. Adapun 2 rakaat setelah tawaf, 2 rakaat setelah tawaf, bagaimana 2 rakaat setelah tawaf? Ada 2 rakaat di makam Ibrahim. Ini 2 rakaat karena ada sebab, bukan 2 rakaat mutlak karena ada sebab. Sebabnya apa? Tawaf, selesai tawaf. Mana yang lebih sahih? Salat 2 rakaat dulu di Masjidil Haram kemudian tawaf, atau tawaf dulu kemudian salat 2 rakaat? Tawaf dulu kalau di Masjidil Haram. Kalau di Masjid Al-Istiqamah Bulog, mana dulu? Tawaf dulu atau salat dulu? Tawaf. Ya. Baik. Nanti kemudian kita lanjut di hadis berikutnya. Fadhal. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala asy-syafaqu al-umratu wa ad-Darqutni wa sahhaha Ibnu Khuzaimah wa ghayruhu waqafahu ala Ibni Umar. Baik. Ala Ibni Umar. Umar. Ibnu Umar. Dari semua riwayat Daraqutni, Baihaqi, Al-Hakim.
Bukan sakot, itu namanya tashif khata. Kalau sakot itu dalam tahqiq, sakot itu berarti ada yang hilang, lafal yang hilang gitu, ya. Oh tapi dalam riwayat lain ya ada hadis Abdullah bin Amr. Tapi sebentar, antum tadi awalnya wa'an ibni Umar apa yang awal lafal awalnya apa? Ya bin Umar. Ya, wa sahaha Ibnu Khuzaimah wa ghairuhu waqfahu an ibni Amr. Ya sahih itu sahih. Sahih jangan dihapus sahih. Al-Baihaqi mengatakan innahu la yasihhu fihi syai'un 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Ibnu Umar sama Ibnu Amr beda. Ibnu Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar Khattab. Ibnu Amr Abdullah bin Amr bin Al-As. Hadis Asy-Syafaq Al-Humra ini kan dinisbatkan kepada Nabi SAW. Kalau lewat jalur Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni, ya, bahwasanya ini riwayat Ibnu Umar. Namun Ad-Daraqutni di jalur lain beliau meriwayatkan ini perkataan Ibnu Umar, bukan perkataan Nabi SAW. Dan Al-Baihaqi dalam kitab Sunan Kubronya mengatakan bahwasanya hadis ini as-sahihu mauqufun, yang sahih adalah hadis mauquf. Ya, hadis sahih mauquf terhadap perkataan Ibnu Umar, itu sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdul Hadi dalam Tanqihut Tahqiq. An-Nawawi mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi wa laysa bithabitin 'an Nabi SAW, dan ini bukan dari Nabi SAW, namun ini termauquf pada perkataan Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan disahihkan sanadnya oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan Ibnu Khuzaimah mensahihkan athar ini, ya. Namun Ibnu Khuzaimah itu meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Amr. Ya, dari jalur Abdullah bin Amr. Yang dikatakan di sini tadi apa? Wa sahaha Ibnu Khuzaimah wa ghairuhu waqfahu an Ibni Amr. Al-muhim, ini menurut An-Nawawi ini perkataan Ibnu Umar. Menurut Ibnu Khuzaimah ini perkataan Ibnu Amr. Ya, gitu ya. Mana yang lebih dulu orangnya, ya? Ibnu Khuzaimah atau An-Nawawi? Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ibnu Khuzaimah lebih dulu. Ya. Beliau di abad 4 Hijriah. An-Nawawi di abad 7 Hijriah awal-awal. Taib. Al-muhim, ini bukan hadis Nabi secara marfu kepada Nabi SAW, kecuali dhaif hadisnya. Yang sahih adalah ini hadis mauquf kepada perkataan Ibnu Umar atau Ibnu Amr. Kalau bedanya apa? Ibnu Amr akhirnya ada huruf waw setelah ra. Ibnu Amr. Gitu ya. Al-muhim, di sini athar ini menjadi dalil bahwasanya syafaq yang merupakan akhir waktu maghrib itu artinya adalah syafaq artinya al-humrah, kemerahan yang ada di ufuk barat, efek dari sinar matahari setelah terbenamnya. Ya. Dalam hadis Ibnu Amr yang pernah kita bahas, yaitu waktul maghribi ma lam yaghibis syafaq. Waktu maghrib itu selama masih belum hilang warna merah di ufuk barat. Adapun jika merah itu sudah hilang, mulai gelap total, maka itu sudah masuk waktu Isya. Ya. Begitu. Ini hadis asy-syafaq wal humrah
perkataan Ibnu Umar atau Ibnu Amr di sini merupakan tafsiran terhadap perkataan Nabi wa waqtul maghribi ma lam yaghibis syafaq. Waktu maghrib itu selama belum hilang asy-syafaq. Apa itu asy-syafaq? Asy-syafaq adalah al-humrah, warna merah di ufuk belum hilang. Taib. Sekarang pertanyaannya, apakah ini memang perkataan murni Ibnu Umar atau Ibnu Amr, atau ulama ahli hadis menisbatkan perkataan ini kepada Nabi SAW? Maka yang sahih wallahu alam adalah ini murni perkataan sahabat, dan laisa lahu hukmul marfu', laisa lahu hukmul marfu', tidak memiliki nilai sebanding dengan sehukum dengan dinisbatkan kepada Nabi SAW. Gini loh, maksud ana begini. Kalau seorang sahabat mengucapkan sesuatu perkara dalam agama yang tidak mungkin dia ucapkan dan ngarang, dan tidak mungkin hal ini atas dasar pendapat sendiri, ijtihad, maka ini para ulama ahli hadis mengatakan hadis ini zahirnya, lafalnya mauquf kepada sahabat, namun hukumnya marfu' kepada Nabi SAW. Faham gak ikhwan? Misalnya tentang hal-hal gaib. Kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan jarak antara langit ke langit berikutnya sekitar 500 tahun perjalanan. Apakah ini ijtihad atau ini khabar gaib? Hah? Ayo, ikhwan. Ini ijtihad atau khabar gaib? Khabar gaib, karena enggak mungkin seseorang berijtihad di sini walaupun sahabat Nabi. Berarti kalau sahih sanad perkataan ini kepada Ibnu Abbas, maka para ahli hadis mengatakan hadza haditsun mauqufun lahu hukmur raf'i. Ini hadis yang tersandarkan kepada sahabat, namun secara penghukuman terhadap makna lafal ini yaitu dinisbatkan kepada siapa? Rasulullah SAW. Karena nggak mungkin seorang sahabat ngarang-ngarang atau berijtihad dalam masalah seperti ini, melainkan pasti berdasarkan dari Rasulullah SAW. Paham nggak ikhwan? Nah, perkataan asy-syafaq al-humrah ini ijtihadi atau bukan? Maksudnya, apakah kesimpulan bahwa asy-syafaq adalah warna merah, apakah ini sifatnya hal yang mungkin bernilai di ijtihad, pendapat, atau ini memang dari Rasulullah, nggak mungkin berijtihad, yaitu para sahabat? Mana yang sahih? Ini adalah ijtihadi, bukan tauqifi. Ya. Artinya ini pure murni memang pendapatnya perawi, pendapatnya Ibnu Umar atau Ibnu Amr. Maksudnya ijtihad di sini bukan berarti ini mungkin salah, mungkin benar. Karena kata para ulama, Ibnu Umar itu ahli lughah, ahli bahasa. Dan beliau jauh sekali lebih afdal dari segi bahasa daripada kita semua, apalagi kita yang bukan orang Arab. Maka kalamuhu fil lughati hujjatun. Kalamnya Ibnu Umar dalam masalah lughah, dalam masalah bahasa, kosakata, arti, makna, itu hujjah. Sebagaimana banyak udaba, sastrawan dan juga ahli lughah, mereka mengatakan kalamus Syafi'i hujjah. Kalamus Syafi'i fil lughah hujjah. Ucapan atau perkataan Syafi'i di bahasa itu hujjah. Baik di kitab Ar-Risalah atau di kitab Al-Um. Ketika Imam Syafi'i menafsirkan suatu lafal dalam bahasa Arab dengan sinonim lainnya, maka itu dikategorikan sebagai hujjah dalam bahasa. Dipakai dalam bahasa sebagai dalil bahwasanya ini artinya ini. Karena Imam Syafi'i adalah pakar bahasa. Ini yang disebut kalamu hujjah, kalamnya adalah hujjah. Taib, maka Ibnu Umar di sini beliau mengatakan asy-syafaq al-humrah. Sebagai hadis Nabi SAW, waktul maghrib ma lam yaghibis syafaq. Waktu maghrib adalah selama warna merah. Siapa yang menafsirkan warna merah? Ibnu Umar atau Ibnu Amr. Maka ini menjadi hujjah, menjadi tafsiran yang paling sahih terhadap lafal asy-syafaq. Ya, sehingga kita lihat waktu maghrib ya terbentang sampai akhir waktunya, yaitu waktu hilangnya asy-syafaq. Dan juga ini hal yang ma'ruf di kalangan orang-orang Arab,
bahwasanya asy-syafaq maknanya al-humrah, yaitu kemerahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Insyiqaq, "Fala uqsimu bisyafaq." Maka aku betul-betul bersumpah dengan asy-syafaq, yaitu kemerahan di ufuk langit barat. Baik. Namun ada juga pendapat kedua dari pendapat ulama, dan ini pendapatnya Imam Abu Hanifah dan juga pendapatnya Al-Muzani dari muridnya Imam Syafi'i, bahwasanya asy-syafaq itu adalah al-bayad ba'da al-humrah. Asy-syafaq itu adalah warna semacam terang putih kecil setelah merah. Namun wallahu alam, yang sahih adalah yang jumhur ulama yang mengatakan bahwa syafaq itu adalah merah, karena itu sudah jelas tafsiran siapa? Tafsiran sahabat, tafsiran salaf Ibnu Umar. Ya. Ala kulli hal. Kita lanjut ke berikutnya, fadhil. Fa'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fajrun fajrun yuharrimut ta'am wa tahillu fihi as-salah wa fajrun tahrumu fihi as-salah ay salatu subhi wa yahillu fihi at-ta'am. Rawahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa sahahahu. Wa apa? Wasahahahu. Wasahahahu. Bukan wasahahahu. Baca gimana? Nah, ini kayak gitu. Hahaha gitu. Wasahahahu. Enggak. Apa jam 9 ini? Wasahahahu. Ahsan. Baik. Lanjut satu lagi. Walil Hakim min hadis Jabir nahwuhu wa zada fil ladhi yuharrimu at-ta'am innahu yadhhabu mustaqilan fil ufuq wa fil akhari innahu kadabis sahrani. Sahrani ya. Ya. Kadzan Abi Sarhan. Sarhan apa Sahruni? Sirhan. Nah, Sirhan. Tapi kalau di ini Sarhan. Kalau di terjemahan Sarhan, ada Sirhan, Sarhan. Atau ya biar keluar dari khilaf, Sahroni gimana? Sahroni aja. Baik, ala kulli hal. Di sini ada dua hadis, ikhwan. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ini menunjukkan bahwa fajar ada dua, dan perbedaan antara dua fajar ini dari dua sisi. Sisi sifat dan sisi hukum. Sisi sifat berarti zatnya, sisi hukum berarti konsekuensinya. Gitu ya. Jadi fajar ada dua, dan perbedaan dari keduanya ini perbedaan dari sisi sifat fajar pertama dan fajar kedua, dan dari segi hukum yang berlaku sebagai konsekuensi dari fajar pertama dan fajar kedua. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajru fajran. Al-fajru fajran. Fajar itu ada dua. Fajrun yuharrimu at-ta'ama wa tahillu fihi as-salah. Satu fajar, bukan fajar pertama. Satu fajar yaitu mengharamkan makanan dan menghalalkan salat untuk yang berpuasa. Maka enggak boleh makan mulai fajar ini. Ini fajar kedua. Dan membolehkan padanya salat, yaitu salat subuh. Salat subuh. Kemudian fajrun yahrumu fihi as-salatu ay salatu subhi wa yahillu fihi at-ta'am. Fajar berikut fajar lainnya yaitu haram salat. Maksudnya salat apa? Salat subuh. Bukan salat salat qiyamul lail. Bukan salat witir. Salat witir masih boleh. Wa yahillu fihi at-ta'am. Dan dihalalkan makanan. Masih boleh makan. Ya, masih boleh makan. Ini juga menjadi hujjah bahwasanya qubail al-fajr ats-tsani, beberapa menit sebelum fajar kedua itu masih boleh makan. Ya. Walil Hakim fi hadits Jabirin, dalam riwayat Al-Hakim
dalam hadis Jabir. Jadi Hakim ini memegang dua riwayat ya. Nahu ya seperti yang tadi. Namun dalam riwayat Jabir ada tambahan zada fil ladzi yuharrimu ta'am, tambahan untuk fajar yang kedua yang mengharamkan makanan, innahu yadhhabu mustatilan fil ufuq. Bahwasanya sinar fajar tersebut ya, dia muncul memanjang di ufuk. Memanjang itu. Jadi bukan terbit kecil doang tapi memanjang. Berarti ini udah mulai nih menuju ke matahari, menuju ke atas. Dan dikatakan innahu kadzana bisirhan. Panjangannya itu seperti ekor serigala. Taib. Hadis Ibnu Abbas yang sahih adalah mauquf kepada Ibnu Abbas. Hadis Jabir yang sahih adalah hadis mursal, dhaif. Gimana? Ngerti, ikhwan? Hadis Abdullah bin Abbas ini yang lebih sahih adalah itu perkataan Abdullah bin Abbas. Oke. Ini riwayat Ibnu Khuzaimah dan juga riwayat Al-Hakim. Dan dalam perawinya ada Abu Ahmad Az-Zubairi, Abu Muhammad Az-Zubairi atau Abu Ahmad Az-Zubairi. Dan para ulama mengatakan, dan ini Abu Ahmad atau Abu Muhammad Az-Zubairi, beliau menceritakan dari Sufyan Ats-Tsauri. Maka kata para ulama, hikayat atau sanad Abu Ahmad Az-Zubairi, kalau misalnya meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, maka kata Imam Ahmad, kana katsirul khata'i fi hadits Sufyan. Abu Ahmad Az-Zubairi ini banyak salah kalau riwayatnya dari Sufyan Ats-Tsauri. Begitu juga dengan perkataan Ibnu Hajar dalam Taqrib Tahdzib. Sebenarnya Abu Ahmad Az-Zubairi ini thiqah, illa annahu qad yukhti'u fi hadits Sufyan. Tapi kadang-kadang Abu Ahmad Az-Zubairi ini suka salah meriwayatkan dari hadisnya Sufyan Ats-Tsauri. Nah, para ulama, mereka ulama lain dari jalur selain Abu Ahmad Az-Zubairi itu rata-rata meriwayatkan hadis ini dinisbatkan kepada Abdullah bin Abbas, perkataan Abdullah bin Abbas, bukan perkataan Rasulullah. Paham enggak, ikhwan? Jadi riwayat perawi-perawi lain selain Abu Ahmad Az-Zubairi meriwayatkan hadis Al-Fajru Fajron ini, itu sanadnya mentok di Abdullah bin Abbas, sehingga ini perkataan Abdullah bin Abbas, bukan perkataan Rasulullah SAW. Oke, paham? Yang menyebutkan ini riwayat dari Rasulullah, Ibnu Abbas dari Rasulullah cuma satu orang, yaitu Abu Ahmad Az-Zubairi ini, sehingga dia mutafarrid, menyendiri di antara orang lainnya. Abu Ahmad Az-Zubairi ini thiqah, adil, bagus. Tetapi khusus untuk hadis Sufyan Ats-Tsauri, Abu Ahmad Az-Zubairi dari Sufyan Ats-Tsauri, dari fulan, dari Abdullah bin Abbas, ini dipermasalahkan oleh para ulama. Makanya Ibnu Khuzaimah itu sendiri, perawi hadis ini, Ibnu Khuzaimah, kami mendapatkan hadis ini ya dari Muhammad bin Ali bin Mihraz. Muhammad bin Ali bin Mihraz dari Abu Ahmad Az-Zubairi. Abu Ahmad Az-Zubairi dari Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri dari Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj dari Atha dari Ibnu Abbas. Begitu. Jadi tadi apa? Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadis ini dari Muhammad bin Ali bin Mihraz, kemudian dari Abu Ahmad Az-Zubairi, kemudian dari Sufyan Ats-Tsauri, kemudian dari Atha, dan sebelumnya dari Ibnu Jurayj, kemudian dari Atha, kemudian dari Ibnu Abbas. Berapa itu? Itu kalau riwayat dari Rasulullah berarti sudah maksudnya 6 antara Rasulullah dengan Ibnu Khuzaimah ada 6 tabaqat. Dari 6 individu ini semuanya thiqah. Namun Abu Ahmad Az-Zubairi
Khusus kalau masalah meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri itu bermasalah. Bermasalahnya suka salah. Lafal-lafalnya ada yang salah, penisbatannya salah. Khusus ini. Ini menunjukkan ada kalanya seorang perawi hadis, thiqah, adil, namun ada kurang dhabt dalam beberapa kasus. Hanya beberapa kasus, yaitu kasus riwayat Abu Ahmad Az-Zubairi dari Sufyan Ats-Tsauri. Ibnu Khuzaimah sebagai perawi hadis ini di kitabnya, beliau sampai mengatakan lam yarfa'hu fid dunya ghairu Abu Ahmad Az-Zubairi. Enggak ada perawi di dunia ini yang menisbatkan hadis ini kepada Rasulullah SAW kecuali si Abu Ahmad Az-Zubairi ini. Berarti yang muttaham dan tertuduh menyendiri siapa dia? Ya. Baik. Begitu juga dengan Ad-Darqutni mengatakan seperti itu dan seterusnya. Maka yang sahih wallahu a'lam bahwasanya athar ini adalah perkataan siapa? Ibnu Abbas, bukan perkataan Rasulullah. Berarti dia timbangannya timbangan hadis mauquf, bukan marfu' ke Nabi SAW. Al-fajru fajran. Ini perkataan siapa? Perkataan Abdullah bin Abbas, itu yang sahih. Maka timbangannya dia bukan hujjah dan bukan dalil syar'i secara apa? Secara qat'i dari Nabi SAW. Melainkan ini adalah perkataan sahabat yang bisa tertolak, bisa diterima. Namun apakah maknanya benar, maknanya sahih? Bahkan hadis ini sebenarnya hadis yang sahih selama bukan dari riwayat Abu Ahmad Az-Zubairi dari Sufyan, tapi dari riwayat orang lain, bukan enggak pakai Abu Ahmad Az-Zubairi. Ya. Karena dalam riwayat Al-Hakim di Al-Mustadrak dan juga riwayat Al-Baihaqi, mereka meriwayatkan yang dari Ibnu Abi Dzib, dari Al-Harits bin Abdurrahman, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Thauban, dari Jabir bin Abdullah, dan ini riwayat yang kedua. Riwayat yang kedua. Nah, riwayat yang kedua ini kita lihat Al-Hakim fi hadits Jabir. Di sini ada. Dan tentang fajar yang lain. Mana ini? Ya, dalam riwayat Al-Hakim terdapat riwayat yang senada dari hadis Jabir. Hadis Jabir, dan beliau menambahkan tentang fajar yang mengharamkan makan, ya, fajar kedua. Ini riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi yang kedua nih, hadis yang kedua nih, lihat. Ya. Namun di sini dikatakan oleh Al-Baihaqi itu sendiri katakan ruwiya mausulan wa ruwiya mursala. Hadis yang kedua ini diriwayatkan secara mausul, yaitu muttasil, nyambung semua perawi sampai matannya, sanad terakhir sampai a'lanya para sahabat Jabir, dan wa ruwiya mursala, dan ada yang meriwayatkan secara mursal. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis Ibnu Abbas itu sahih, namun itu mauquf kepada Ibnu Abbas, perkataan Ibnu Abbas. Dan hadis Jabir yang lebih sahih adalah mursal. Walaupun sebagian ulama mensahihkannya. Bagi yang mensahihkan hadis Jabir, ya, bagi yang mensahihkan hadis Jabir, maka dia akan mengatakan hadis Ibnu Abbas ini sahih li ghairihi. Bagi yang mensahihkan hadis Jabir, maka akan mengatakan hadis Ibnu Abbas sahih li ghairihi. Kalau hadis Jabir, misalnya ada ulama nih, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah misalnya, mensahihkan hadis Jabir, bahwasanya hadis Jabir bukan mursal. Oke, ada sisi mursalnya, namun bisa ditalang oleh redaksi lain, riwayat lain, sanad lain. Oke, hadis Jabir sahih, bukan mursal. Maka otomatis hadis Ibnu Abbas yang kalau dinisbatkan kepada Rasulullah, maka itu kan dhaif karena adanya sisi tafarrud,
yaitu Abu Ahmad Az-Zubairi tadi. Ya. Dhaif. Namun dhaif ringan. Ini dhaif yang ringan. Kenapa? Karena perawinya thiqah. Hanya saja dia suka khata', suka salah kalau meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri. Ini dhaif yang ringan. Yang kalau ada hadis lain, ada redaksi lain, ada perawi lain yang meriwayatkan hadis yang sama, maka hadis ini secara keseluruhan sahih hadisnya. Namun sanad ini sanad dhaif dan hadis ini menjadi sahih li ghairihi. Sahih karena pihak lain. Sahih karena ada redaksi lain yang menopang kesahihannya. Paham enggak isinya? Nih, anak kasih contoh. Ini apa? Udah berbulan-bulan bahkan setahun belum ada sentuh. Ya kan? Tadi lihat ada hadis Ibnu Abbas kan? Dari Rasulullah, oke? Kemudian atau Ibnu Jurayj kalau salah. Apa yang jelek urusannya? Sufyan. Kelihatan nggak ikhwan? Raba-raba aja lah, ya. Abu Ahmad Az-Zubairi. Oke? Ini Muhammad bin Ali. Ini Ibnu Khuzaimah. Aduh, susah ada nulis. Udah gini aja ya. Ini hadis pertama, ikhwan. Ini hadis pertama nih. Oke? Biar nggak panjang kita ini yang ini apa? Jabir bin Abdullah ya. Ini ada hadis kedua Jabir bin Abdullah. Oke? Ya, terus gini Al-Baihaqi. Siapa perawinya tadi? Al-Hakim, afwan. Al-Hakim. Dengan syaratnya lah, gitulah ya. Ke Rasulullah. Kok jadi kayak tulang ikan gini. Ya jadi gini aja terus tulang ikan. Oke. Lihat di sini. Nah, yang pertama. Matannya serupa. Dah, ini matan hadis. Oke? Satu tema, satu warna, satu lafal lah gitu lah. Sekarang muskilahnya adalah ada ulama yang ini perawi dari Jabir, siapa Jabir ini? Ya. Di sini Muhammad Ats-Tsauban aja, kita nanti Ats-Tsauban tabi'in. Ini tabi'in. Dua hadis ini ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan gitu loh. Oke, ada yang mensahihkan dan mendhaifkan. Tapi yang absolutely di sini dhaif. Dhaif secara sanad. Ini Ibnu Khuzaimah perawi kitab yang memiliki kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Beliau meriwayatkan dari Muhammad bin Ali. Ini meriwayatkan dari Abu Ahmad Az-Zubairi, meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Jurayj, Atha, Ibnu Abbas. Oke, sampai sini paham insyaallah? Oke. Muskilahnya mana ini? Ini berapa nih? 1 2 3 4 5 6. Ini namanya sudasi. Karena ada 6 rawi sudasi. Ya, 6 tabaqat. Ya, sudasi. Antara Rasulullah dengan perawi kitab ada 6 tabaqat, sudasi. Kalau 5 khumasi, kalau 4 rubai, kalau 3 thulathi, kalau 2 sunai. Kalau 1 enggak, kalau 1 apa ya? Enggak ada kalau 1 karena enggak ada. Minimal 2 lah minimal atau 3. Jadi dari Malik, Nafi' Maula Ibnu Umar Rasulullah itu minimal 2 lah.
Nggak ada perawi kitab langsung ke sahabat terus ini nggak ada itu nggak ada. Karena Imam Malik itu yang paling awal kira-kira, itu pun paling a'la, paling ali ulus sanadnya itu yaitu silsilah zahabiyahnya beliau Malik, Nafi', Ibnu Umar, Rasulullah. Antara Malik sama Rasulullah ada 2. Maka itu tsunai. Oke. Yang masalah di siapa sekarang? Masalah di mana masalah? Ini Abu Ahmad atau Abu Muhammad Az-Zubairi. Orang ini sebenarnya nggak bermasalah secara ketiqahan. Dia mautsuk thiqah. Cuma entah alasan usia atau apa, beliau kalau meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri itu selalu ada kesalahan gitu loh. Maka Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan kalau ini thiqah illa kecuali kalau meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri. Mungkin karena faktor usia ketika beliau berguru pada ini, mungkin di usia tua sehingga terjadi ikhtilat atau gimana gitu. Jadi salah-salahan atau ada faktor lain yang Anda belum memeriksa. Oke? Nah, ada redaksi lain untuk hadis ini, redaksi Ibnu Abbas juga. Jalur lain. Ya, misalnya jalur ini. Jalur lain, rata-rata jalur-jalur lain ini mereka rata-rata jalur lain gimana salah hadisnya? Kalimat hadisnya gimana? Al-fajru fajran. Ya. Ya. Afwan. Rata-rata jalur lain untuk hadis ini rata-rata mereka menisbatkan ke perkataan Ibnu Abbas, enggak sampai Rasulullah, paham enggak? Ngerti enggak, Ikhwan? Ini yang jalur lain nih. Ini sampai Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata al-fajru fajron. Gitu. Tapi kalau riwayatnya ini versi dia kan nih di sana itu sampai Rasulullah. Paham enggak, Ikhwan, di sini maksudnya? Nah, riwayat sini sahih, bagus. Sahih. Riwayat ini kok sampai Rasulullah kalimat ini. Paham? Dan mereka kemudian melihat siapa perawinya. Oh, ada ini, ada fulan. Pantas, suka salah. Siapa? Enggak, sebentar. Fulan ini thiqah nih. Cuman siapa? Dia ngambil ilmu dari siapa untuk hadis ini? Dari Sufyan. Oh, pantas dari Sufyan. Kalau Abu Ahmad Az-Zubairi meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, maka mesti ada kejanggalan di apa gitu, mungkin sanadnya atau mungkin kelebihan atau gimana atau lafalnya gitu. Maka riwayat ini didhaifkan kalau mau mausul atau marfu ke Nabi, didhaifkan ini riwayat. Adapun riwayat ini sahih. Yang sahih adalah mauquf ke Ibnu Abbas. Yang sahih adalah ini perkataan Ibnu Abbas, ini bukan Rasulullah gitu ya. Paham enggak? Namun ini dhaif enggak jadinya? Dhaif. Kadang dhaif itu bukan karena orangnya dhaif. Kadang dhaif itu karena orang ini thiqah, namun dia kalau meriwayatkan dari orang tertentu, maka ini riwayat yang dipermasalahkan. Karena mungkin waktu dia meriwayatkan darinya atau belajar darinya itu terjadi ketuaan, atau mungkin ketika itu mungkin lagi sakit sehingga salah dalam meriwayatkan gitu. Ini yang disebut illah. Dan ini illat yang betul-betul detail. Ya, jadikan antum sekarang ini ngira bahwasanya ya udah kalau enggak dhaif, kalau enggak sahih gitu doang kan ya. Perawi itu ya dhaif udah. Kalau perawi thiqah ya udah dipercaya terus. Enggak, kadang-kadang perawi thiqah ada beberapa alasan ulama mendhaifkan riwayat tertentu dari perawi thiqah ini. Ini dari ini dhaif. Bukan Sufyan yang salah ini. Sufyan mungkin ketika mengatakan ke Abu Ahmad bahwa saya riwayat ini ke Ibnu Abbas. Namun mungkin Abu Ahmad mungkin ketika itu ada apa sakit atau tua atau gimana sehingga ngelos gitu sampai Rasulullah SAW. Faham gak, ikhwan? Nah, jadi ini dhaif secara sanad. Ini sahih secara sanad. Maka ini mau apa namanya bersama ke Rasulullah dhaif. Kalau ini perkataan Ibnu Abbas sahih. Oke, sampai situ ya. Kemudian ini hadis ini, ya hadis ini ada dua versi.
Dua versi pakai P. Ada dua versi. Maksudnya sanadnya dua versi. Ada sanad yang mengatakan bahwasanya ini Jabir bin Abdullah enggak ada, removed. Ya. Jabir bin Abdullah remove, terhapus. Sehingga dari Muhammad bin Abdurrahman bin Thauban langsung ke Rasulullah SAW. Langsung ke Rasulullah SAW. Jadi hadisnya dua versi. Ini aja supaya enak ya. Antum kayaknya enggak semuanya paham. Nih. Ini nih, ini. Bin Asyar tadi bin Abdullah ya? Ada bin Thauban aja, Ibnu Thauban gitu aja biar. Terus gini, ini riwayat dari Al-Hakim. Ini sama nih ya, ini orang yang sama nih ya. Ini kepanjangan nih apa enggak usah. Al-Hakim beliau ini juga ada riwayat Al-Baihaqi juga ada. Al-Hakim dan Al-Baihaqi punya riwayat. Ini ke tabi'in Muhammad bin Abdurrahman bin Thauban. Ini tabi'in. Riwayat ini langsung ke Rasulullah SAW. Ini sahih nggak? Sahih atau dhaif? Mungkin nggak tabi'in meriwayatkan langsung dari Rasulullah SAW? Nggak mungkin. Ini yang disebut kalau terjadi inqita' fi a'la sanad, yaitu terputus di paling tinggi sanad, yaitu sahabat hilang, tabi'in langsung, ini namanya hadis mursal. Hadis mursal. Oke? Dan mursal termasuk macam hadis dhaif menurut jumhur ulama. Walaupun sebagian ulama mensahihkan hadis mursal. Oke? Sampai sini paham ya? Ini dhaif nih. Sanadnya dhaif. Nah, kemudian Al-Baihaqi Daruqutni juga punya sanad lain. Ini ke Muhammad bin Abdurrahman bin Thauban ke Jabir. Nah, sekarang ada perawi hadisnya dari sahabat. Ini make sense ke Rasulullah. Dan mereka mensahihkan hadis ini. Faham nggak? Maka ulama yang pertimbangkan, oh ini hadis sahih, nggak ada cacat, dah. Maka kalau ini hadisnya sahih, riwayat ini yang nyambung ke Rasulullah menjadi apa? Sahih li ghairihi. Dia menjadi sahih gara-gara dikuatkan dengan ini. Paham nggak ya? Namun kalau per single dari sanadnya, ini sanad sahih, ini sanad dhaif. Dan per single lagi, Rasulullah dari Muhammad ini sanad dhaif karena mursal. Kaif, ngerti nggak? Di buku antum gimana? Sahih? Sahih. Karena mempertimbangkan ini sahih, ini menjadi sahih li ghairihi. Gitu, benar nggak? Lah itu dijelasin. Ya nggak, Anda ngapain ngejelasin kalau di buku udah ada? Ya udah. Antum pikirin aja sendiri ya. Jadi fajar, nah ini oke, hadis ini sahih. Hadis ini sahih secara sanad dan juga secara makna. Kita tadi membahas ini ya cuma untuk supaya lebih tahu aja. Atau lebih tepatnya supaya ngisi waktu supaya cepat-cepat jam 9 gitu aja, intinya kan gitu. Baik, lihat di sini fajar itu ada dua. Fajar yuharimu ta'am wa tahillu fihi shalah. Lihat dalam perkataan Ibnu Hajar, walil Hakim, riwayat Hakim, semua ada riwayat Al-Hakim. Ya. Namun dalam riwayat yang Jabir itu ada tambahan faidah. Dalam riwayat Jabir ada tambahan faidah. Adapun riwayat Ibnu Abbas ya cukup fajar, dua fajar dan keterangan. Ada riwayat tambahan, innahu yadhhabu mustatilan fil ufuq innahu kadzan bi as-sirhan.
dua kalimat innahu yadhabu mustatilan fil ufuq dan innahu kadzanabi as-sirhan ini sahih. Ya, yang itu tidak ada di riwayat ini enggak ada. Di antara faedah hadis ini adalah bahwasanya seseorang diperbolehkan untuk makan minum kalau mau puasa sebelum fajar kedua. Karena fajar kedua itulah yang mengharamkan makanan dan membolehkan sholat. Juga faedah lainnya, seseorang ketika mendapati masuknya waktu subuh, dia sudah langsung boleh sholat subuh sebenarnya, sah sholat subuhnya. Walaupun tidak pakai sholat qobliyah subuh, walaupun lagi azan. Azan kan menunjukkan masuknya waktu sholat. Maka dia kalau langsung sholat ketika itu, maka sah. Begitu. Maka kalau ada ibu-ibu misalnya mempercepat sholatnya, mungkin karena bayinya atau gimana, dengar azan dan itu persangkaan waktu sholat masuk, maka dia boleh masuk langsung sholat 2 rakaat tanpa apa-apa. Gitu. Baik, lanjut, fadhil. أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها رواه الترمذي والحاكم وصححه وأصله في الصحيحين. طيب وعن ابن مسعود رضي الله عنه حديث ابن مسعود Rasulullah SAW bersabda, afdalul a'mali as-salatu fi awali waqtiha. Sebaik-baik amalan adalah salat di awal waktunya. Ini hadis Abdullah bin Mas'ud. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, Al-Hakim dan keduanya mensahihkan hadis ini. Namun kata Ibnu Hajar, asluhu fi sahihain. Asalnya hadis ini adalah di Bukhari Muslim. Kalau Al-Bukhari Muslim itu enggak usah diragukan lagi, muttafaq alaih ini udah. Ya. Namun di sini riwayat Tirmidzi, rawahu Tirmidzi, sepertinya At-Tirmidzi itu tidak meriwayatkan hadis ini. Ya. Sini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Namun enggak tahu At-Tirmidzi apakah meriwayatkan hadisnya atau tidak, wallahu a'lam. Ala kulli hal di sini kita lihat wa asluhu fi sahihain. Asalnya hadis ini adalah di Bukhari Muslim. Apa maksudnya? Kok gitu? Kenapa enggak sekalian sebutkan aja riwayat Bukhari Muslim? Berarti di sini ada sesuatu. Ya. Ada sesuatu. Bagaimana sesuatunya itu? Taib riwayat Tirmidzi di sini katakan hadis Ibnu Mas'ud ini riwayatnya versi Tirmidzi berbeda ya. Bukan fi awali waqtiha lafalnya. Tapi ya ini ada kata limiqatiha atau ala mawaqitiha. Artinya lafal yang dipakai At-Tirmidzi itu bukan fi awali waqtiha. Tapi lafal yang dipakai Tirmidzi adalah limiqatiha atau ala mawaqitiha. Coba. Gimana? Ada gak perbedaannya? Beda banget saya. Kebanyakan ngomong, hampir aja ngomong antum sayang. Beda banget sayang anak hampir ngomong gitu. Karena terlalu banyak orang yang anak sayang. Beda banget bro. Iya. Coba lihat di sini. Afdalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha. Dengan riwayat Tirmidzi afdhalul a'mali as-salatu limiqatiha. Beda. Beda. Karena riwayat Al-Hakim dan lainnya dan juga Bukhari Muslim, as-salatu fi awali waqtiha, salat di awal waktunya, di awal waktunya itu aman terbaik. Adapun riwayat Tirmidzi hanya meriwayatkan as-salatu fi miqatiha atau limiqatiha atau fi ala mawaqitiha.
Salat pada waktunya itu beda dengan salat di awal waktu. Salat pada waktunya itu salat pada waktu ikhtiar dan waktu jawaz. Antum salat maghrib misalnya atau salat asar di awal waktu jam 3:30 itu fi awal waktiha kalau sekarang ya. Nah, kalau riwayat Tirmidzi antum salat jam 5 sore itu salat limiqatiha di waktunya, beda. Ya, maka dikatakan oleh para ulama bahwasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar ini mengatakan rawahu Tirmidzi ini hal yang tidak tepat gitu loh. Hal yang tidak tepat. Terlalu luas. Karena makna versi Tirmidzi dengan makna versi Al-Hakim itu beda banget. Salat di awal waktunya versi Al-Hakim. Salat di waktunya versi Tirmidzi. Begitu. Dan kedua-duanya sahih secara makna. Namun ada spesifikasi yang ada di Al-Hakim yang tidak semakna dengan apa yang ada di At-Tirmidzi. Oke, paham gak ikhwan? Wa asluhu fi sahihain. Asalnya hadis ini di sahihain. Kenapa kok asalnya di sahihain wahai Al-Hafidz? Dan di sahihain riwayat Abdullah bin Mas'ud juga ini dalam sahih Bukhari Muslim. Saya bertanya ke Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud, ayul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka kata Nabi SAW, as-salatu ala waqtiha. As-salatu ala waqtiha. Sesuai dengan apa riwayat siapa? Secara makna sesuai dengan riwayat At-Tirmidzi. Sesuai dengan riwayat At-Tirmidzi. Ya. Adapun riwayat Al-Hakim, as-salat fi awwali waqtiha. As-salat fi awwali waqtiha. Jadi di sini ada 3 riwayat lah kita bilang, ada 3 riwayat. Versi Bukhari Muslim, versi Tirmidzi, versi Al-Hakim. Versi Bukhari Muslim, salat ala waqtiha. Salat di waktunya. Versi Tirmidzi salat limiqatiha atau ala mawaqitiha, salat di waktunya, sama secara makna. Lafalnya aja sedikit berbeda tapi sama maknanya. Satu hadis lah. Versi Al-Hakim salat fi awali waqtiha. Oke? Gimana dong? Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini mengangkat versi yang lebih mengerucut, yaitu afdhalus amal salat fi awali waqtiha, di awal waktunya. Beliau mengambil versi yang ada tambahan kedalaman hukum fikih. Karena lafal salat yang paling amal paling afdal salat di awal waktunya, ini ada pengubahan, ada konsekuensi hukum fikih yang berlaku bahwasanya umumnya salat fardu lebih afdal di awal waktunya. Itu maksudnya Ibnu Hajar itu di situ. Karena kalau Ibnu Hajar ngambil faedah hadis versi Bukhari Muslim Tirmidzi, as-salatu ala waktiha, salat yang terbaik adalah, amal yang terbaik adalah salat di waktunya, gitu saja, itu semua sudah tahu. Namun kan di sini beliau ini sedang, kan sebelum-sebelumnya antum lihat sebelumnya pembagian waktu subuh, pembagian waktu asar, pembagian waktu, ya kan? Dari zuhur dari sini sampai sini, asar dari sini sampai sini, maghrib dari sini sampai sini. Kemarin tadi kan as-syafaq al-humrah. Berarti kan ini untuk beliau mengisyaratkan akhi bahwa saya waktu maghrib itu sampai hilangnya warna merah di ufuk barat. Namun kemudian Ibnu Hajar menyatakan hadis ini untuk ya akhi, sebaik-baik amalan adalah yang di awal salatnya. Maka jangan salat di akhir-akhir atau di tengah-tengah. Itu maksudnya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kita membahas waktu sholat terbentang sampai jam sekian misalnya. Setelah gitu, ya kita katakan ke jemaah. Namun setelah kita mengetahui semua batasan waktu sholat dari kapan sampai kapan, maka kata Rasulullah SAW, afdhalul a'mali as-salatu fi awali waktiha. Sebaik-baik amalan adalah sholat di awal waktunya. Faham gak ikhwan? Karena kalau anda ngajarin antum misalnya, udah waktu subuh sampai ini sampai tulu'us syams. Kemudian waktu zuhur sampai ini, asar sampai ini, isya sampai ini. Dan amal terbaik adalah sholat di waktunya. Oke, kata no. Oh, oke.
Nggak hal yang baru di situ? Nggak ada. Tapi kalau Anda bilang sebaik-baik sholat setelah kita waktu terbentang waktu tersebut, sebaik-baik sholat di awal waktunya. Ada nggak tambahan faedah? Ada, itu maksudnya Ibnu Hajar. Makanya beliau nggak mengangkat versi Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Karena Sahih Bukhari, Sahih Muslim, as-salatu ala waktiha, sholat pada waktunya, bukan di awal waktunya. Sementara versi Al-Hakim beliau angkat, namun beliau salah dalam menisbatkan kepada At-Tirmidzi. Karena riwayat At-Tirmidzi itu sama redaksinya dengan Bukhari Muslim, as-salatu ala waktiha. Sampai mana hadisnya? Apa udah selesai apa? 173. Coba sekali lagi ya, fadhal. An Abi Mahdura radhiyallahu anhu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala awwalul waqti ridwanullahi wa awsatuhu rahmatullahi wa akhiruhu haqqullah akhrajahu ad-Darqutni bi sanadin dha'ifin jiddan wa Tirmidzi min hadits Ibnu Umar nahuhu dunal awsat. Baik, ini semua lemah, hadis ini lemah. Maratibil waqt fil fadl, derajat-derajat fadilah di waktu-waktu salat. Nabi Mahdhura dari Nabi SAW beliau bersabda, awal waqti ridwanullah. Awal waktu salat itu adalah keridhaan Allah, pertengahannya adalah rahmat Allah, dan akhirnya adalah pengampunan dari Allah, maafan dari Allah. Ini dhaif jiddan. Dhaif jiddan ini merupakan sifat atau penilaian terhadap sanad hadis yang tidak bisa diangkat hadis ini menjadi sahih li ghairihi. Tadi kan kita lihat hadis Abdullah bin Abbas yang tadi itu, yang Abu Ahmad Az-Zubaidi, itu dhaifnya ringan itu. Dhaifnya ringan, itu yang disebut di antara maksud dhaif ringan kayak gitu. Kecil dhaifnya. Yang kalau ada hadis hasan atau hadis sahih, maka dia menjadi sahih li ghairihi atau hasan li ghairihi. Nah sekarang ini dhaif jiddan, ini mau diangkat-angkat nggak bisa. Ya dhaif jiddan, bahkan maudhu, bahkan penilaian di sini maudhu. Oh masya Allah, bahkan maudhu itu palsu, nggak bisa diangkat lagi sama sekali. Mau antum sampai ngeden-ngeden juga nggak bakal terangkat. Ya, maka di sini tidak dipakai baik untuk tazkiyatun nufus maupun untuk fikih, tidak ada pertambahan hukum, tidak ada. Ya. Namun para ulama juga mereka membagi-bagi waktu sholat. Pertama menjadi waktu al-fadl. Ya, waktu yang paling utama yaitu awal waktu. Kemudian ada waktu al-jawaz atau ikhtiar, sampai itu. Waktu jawaz, waktu boleh atau pilihan, boleh. Dan ada waktu darurah, waktu darurat, itu ada. Apakah pembagian ulama-ulama madhab terutama Syafi'i dalam masalah ini itu mengambil dari hadis ini atau tidak? Wallahu a'lam, tetapi memang mengambil dari beragam hadis. Apakah ini masuk dalam hadis yang mereka pilih untuk jadikan landasan? Wallahu a'lam. Tapi beberapa hadis memang menunjukkan adanya afdalul waqt, yaitu awal. Sebagaimana hadis riwayat Al-Hakim tadi, salat di awal waktunya paling afdal. Kemudian ada beberapa hadis yang Rasulullah SAW membatasi, seperti misalnya waktu fadilah salat isya, itu ada dua kemungkinan. Ada waktu fadilah, ada waktu jawaz dan ikhtiar, ada waktu darurah dalam salat isya. Waktu fadilah dan ikhtiar, waktu fadilah yang paling afdal kalau jemaahnya ngumpul di awal waktu isya. Kalau jemaahnya masih nanti akhir, yaitu di sepertiga malam pertama, sekitar jam 9:30 kalau sekarang. Dan dalam redaksi lain Rasulullah SAW mengatakan bahwa saya salat isya itu akhirnya waktu siapa? Pertengahan malam. Berarti jam 11.30-an. Nah, dari waktu fadilah 9:30 atau jam 9 sampai jam 11:30, itu namanya waktu ikhtiar atau jawaz. Kemudian dari jam 11:30 sampai waktu subuh, itu waktu darurat, ya begitu, ya seperti itu. Jadi tapi hadis ini tidak dipakai, ya. Wallahu a'lam. Ya kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.